tolong Pak dan Ibu-ibu agar segera memasuki barisan dan bergabung. Baik para lurah agar segera. Wali Kota Bandung bertindak selaku inspektur upacara menuju mimbar upacara. Kepada inspektur upacara, Laporan Komandan Upacara. Awal upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-88 tingkat Kota Bandung tahun 2016 siap dilaksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera moret merah putih oleh Paskibra Kota Bandung diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh Korps Musik dipimpin Komandan Upacara. Undangan dimohon berdiri. Laksanakan. Bro, cep. Kemana? Bendera dan merah putih. Hormat!
menentukan cipta dipimpin Inspektur Upacara. Mari sejenak kita menundukkan kepala kita, mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan pemuda-pemuda Indonesia yang mendirikan dan membela tanah air dengan darah dan air mata. Mengheningkan cipta, dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh kehendak Nur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yom Java, Yom Sumatera Nembon, Pemuda Sumatera, Pemuda Indonesia, Sekar
Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan azas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar kesatuannya, kemauan sejarah bangsa, hukum adat pendidikan, dan kepanduan, dan mengeluarkan pengharapan supaya putusan ini disiarkan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan kita. Saya akan membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan rahmat dan hidayahnya. Kita masih diberi kesempatan dalam kondisi sehat walafiat untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-88 di tahun 2016. Penghargaan dan hormat kita semua juga kepada Bung Karno, Bapak Bangsa, tokoh pemuda masa itu yang meneriakan kalimat yang sangat terkenal. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Hadirin para pemuda Indonesia yang saya banggakan, saat pertama kali mendengar pidato Bung Karno ini, kita mungkin sempat bertanya-tanya, apakah mungkin dan bagaimana caranya hanya dengan 10 pemuda sebuah negara bisa mengguncangkan dunia. Atau 24,5% dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 252 juta orang. Secara kuantitas 24,5% ini sangat besar. Ditambah lagi dalam waktu dekat mulai tahun 2020 sampai 2035 Indonesia akan menikmati suatu era yang langka yang disebut dengan bonus demografi, di mana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, di mana 64% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 297 juta jiwa. Pertanyaan lainnya, apa relevansinya bonus demografi ini dengan pidato Bung Karno tentang 10 pemuda yang mengguncangkan dunia? Jika kita merenung dan merefleksikan pidato Bung Karno, maka sejatinya jumlah besar saja tidaklah cukup untuk membela dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju dan diperhitungkan di kancah dunia. Bung Karno tidak perlu menunggu bonus demografi untuk bisa memberikan kehormatan yang layak bagi bangsa dan negaranya. Bung Karno hanya membutuhkan pemuda-pemudi yang unggul, yang memiliki kualitas dan visi yang besar dalam menatap dunia. Hadirin para pemuda yang saya banggakan, ketika beberapa waktu yang lalu Indonesia berhasil mengantarkan seorang pemuda Indonesia berusia 23 tahun bernama Rio Haryanto ke level tertinggi balap mobil internasional F1, kita baru menyadari pernyataan Bung Karno bukanlah isapan jempol semata. Seluruh mata dunia terbelalak, dunia balap internasional seolah tidak percaya ada anak Indonesia yang berhasil menembus balapan paling bergengsi di dunia.
Di dunia musik, kita punya Sandi Sundoro, musisi muda Indonesia yang di usia 28 tahun telah berhasil menyabet penghargaan International Contest of Young Pop Singer di Latvia 2009 dengan mendapatkan nilai nyaris sempurna dari seluruh juri. Data BPS menyebutkan industri kreatif hari ini menyumbang tidak kurang dari 7% dari total produk domestik bruto atau PDB Indonesia, sebuah kontribusi yang tidak bisa dianggap kecil di tengah perlambatan ekonomi dunia. Hari ini juga kita melihat anak-anak muda yang berpotensial di bidang startup yang omsetnya mengundang decak kagum pebisnis online dunia. Hadirin para pemuda yang saya banggakan, hari ini adalah hari kebangkitan anak muda Indonesia. Dengan kemajuan teknologi, pemuda-pemuda Indonesia dari Sabang sampai Merauke terus bergerak memberikan sumbangsi pemikiran dan gagasan untuk kesejahteraan dan kebesaran bangsa Indonesia, terutama di mata dunia. Tidaklah cukup jika kita menuliskan semua pemuda-pemuda Indonesia yang hari ini mengharumkan nama negeri ini di kancah internasional. Tokoh-tokoh pemuda yang disebutkan tadi hanyalah contoh-contoh saja untuk mengingat kembali pesan-pesan Bung Karno bahwa dengan pemuda yang hebat, kita benar-benar bisa menaklukkan dunia. Jumlah yang besar tidaklah cukup tanpa diimbangi dengan kualitas kita yang baik. Mari kita buktikan dalam sejarah Indonesia untuk kesekian kalinya pemuda Indonesia menjadi motor utama penentu perubahan Indonesia, bonus demografi ini. Ini menjadi kesempatan kita untuk memastikan terjadinya percepatan pembangunan ekonomi Indonesia yang sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Di depan kita ada perdagangan bebas ASEAN, perdagangan bebas Asia, dan perdagangan bebas dunia lainnya. Saatnya pemuda Indonesia membangun visi sebesar-besarnya menatap dunia. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 28 Oktober 2016, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia tertanda Imam Nahrawi. Upacara telah dilaksanakan. Apakah selesai? Sudah dibubar. Bubarkan. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat. Upacara pokok selesai. Inspektur upacara berkenan duduk di kursi undangan. Pasukan diistirahatkan. Pesan kami untuk para pemuda ya, karena di peringatan 88 tahun ini kita sedang mengalami peningkatan jumlah pemuda yang puncaknya nanti di tahun 2022 sampai 2035 itu bonus demografi, artinya 64% itu usia produktif ya. Itulah tahun yang menurut sejarah akan menjadi masa keemasan Indonesia. Nah, pada saat itu terjadi, kita persiapkan pemuda-pemuda hari ini supaya tidak hanya jumlahnya saja besar 64%, tapi juga kualitasnya. Nah, mudah-mudahan jadilah pemuda yang mencari solusi, bukan yang memaki-maki. Jadi pemuda yang turun tangan, bukan pemuda yang lepas tangan. Jadi pemuda yang peduli, pemuda yang bekerja keras, dan juga pemuda yang bekerja cerdas, kira-kira itu. Modal itulah yang kita anggap menjadi syarat kalau pemuda Indonesia bisa membawa Indonesia menjadi negara hebat. Sama saja yang tadi saya sampaikan adalah syarat-syarat kualitas si pemuda.
bentuknya bisa berkualitas secara individu atau berkelompok. Di Bandung ada lebih dari 5.000 komunitas, ada puluhan, ratusan OKP, organisasi kepemudaan, dan lain sebagainya. Silahkan bergabung ke kelompok apapun, kuncinya hanya satu, jadilah pemuda dan kelompok pemuda yang bermanfaat. Ya. Program-program Bandung sendiri yang melibatkan pemuda. Kota Bandung alhamdulillah kan dipilih sebagai kota layak pemuda ya oleh Kemenpora di Indonesia, salah satu yang paling tinggi nilainya. Jadi artinya kota ini instrumen infrastruktur dan kegiatan buat pemuda termasuk yang paling lengkap se-Indonesia. Sehingga diharapkan tidak ada waktu yang terlalu kosong. Kunci mengelola pemuda kan dibikin aktif, dibikin sibuk. Jangan sampai pemuda bengong aja, bahaya. Ya sini foto lagi, 1, 2, 3.